Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family, di mana insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang keluarga ya Rasulullah SAW, di mana hari ini insyaallah kita akan masuk ke pembahasan baru setelah di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang istri Rasulullah SAW yang ke-6, yaitu Sayyidah Ummu Salamah. Hari ini kita akan coba membahas, melihat ya bagian demi bagian kehidupan sosok istri Rasulullah SAW yang ke-7, yaitu Sayyidah Zainab binti Jahsy. Sebelumnya ada juga ya istri Rasulullah SAW yang bernama Zainab, tetapi beda ya. Kalau yang sebelumnya itu Sayyidah Zainab binti Huzaimah, di mana usia Sayyidah Zainab binti Huzaimah tidak panjang. Usia pernikahan dengan Rasulullah hanya ada yang bilang setahun, ada yang cuma 6 bulan ya, karena keburu meninggal. Nah, sementara Sayyidah Zainab binti Jahsy ini adalah istri Rasulullah SAW yang ke-7. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan limpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang akan bertemu dengan Allah dalam keadaan sejahtera, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat indah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, nama Zainab binti Jahsy, nama lengkapnya adalah Zainab binti Jahsy bin Ri'ab al-Asadiyah. Sekali lagi saya ulang, nama lengkap ya Rasulullah SAW yang ke-7 adalah Sayyidah Zainab binti Jahsy bin Ri'ab al-Asadiyah. Kunyahnya atau panggilannya atau gelarannya adalah Ummul Hakam. Wah, ini spesial ya. Nah, Hakam itu artinya bijak, bijaksana. Nah, ayah beliau bernama Jahsy bin Ri'ab bin Ya'mur bin Sabirah bin Murrah bin Kabir bin Gham bin Dudan bin Asad bin Huzaimah. Nah, ibundanya ya, ibunda dari Sayyidah Zainab binti Jahsy adalah Umaymah binti Abdul Muttalib, bibi Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat dari segi nasab ya, Sayyidah Zainab binti Jahsy ini masih kerabat Rasulullah SAW. Dibilang dekat ya, tapi tetap sebagai mahram, bukan mahram ya. Kalau mahram kan tidak boleh dinikahi. Jadi statusnya bukan mahram Rasulullah SAW.
Jadi kalau kita lihat beliau adalah jatuhnya keponakan ya berarti ya, masih ada bukan keponakan, apa namanya. Jadi ibundanya Sayyidah Zainab binti Jahsy ini adalah masih saudara dari Rasulullah SAW. Oh, jatuhnya sepupu berarti ya. Jadi Sayyidah Zainab binti Jahsy ini adalah sepupunya Rasulullah SAW karena beliau adalah putri dari bibi beliau. Ya. Bibi atau saudara dari ayah beliau. Ya. Nah awalnya nama beliau ya, nama Sayyidah Zainab binti Jahsy itu adalah Burrah. Nah, ya. Kemudian diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Zainab. Ya, tentu penggantian nama yang dilakukan Rasulullah SAW itu lebih kepada merubah nama yang buruk ya. Karena kadang-kadang orang Arab itu memberikan nama ya biasanya sesuai dengan konteks ketika dilahir atau apa yang disukai lah. Biasa seperti kita juga. Nah biasanya kadang-kadang tidak jarang ya nama-nama sahabat ya, nama-nama orang di zaman Rasulullah itu yang menunjukkan kemusyrikan atau menunjukkan doa yang tidak baik. Maka kemudian biasanya ya, nama-nama itu ya ketika diketahui Rasulullah SAW maka diganti. Dan biasanya setelah Rasulullah mengganti itu dipakai permanen. Dipakai permanen begitu ya. Nah, Sayyidah Zainab juga sama. Jadi namanya dulunya adalah Burrah, kemudian diganti Rasulullah SAW menjadi Zainab. Nah, beliau ada termasuk orang yang masuk ke dalam golongan barisan yang pertama masuk ke dalam Islam. Jadi boleh dibilang sebagai as-sabiqun al-awwalun, ya, orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam di tengah-tengah ya keingkaran ya atau penolakan yang dilakukan oleh bangsa Arab ketika itu kepada Rasulullah SAW. Nah, tentu kedudukan ini juga menjadi spesial ya, menjadi istimewa karena memang perjuangan orang-orang yang masuk ya, yang berada pada barisan pertama di dalam Islam itu barisan pertama masuk Islam itu luar biasa. Bagaimana intimidasi, kekejaman ya, kemudian juga boikot yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada orang-orang yang diketahui mengikuti Rasulullah SAW atau diketahui sebagai seorang muslim. Itu luar biasa ya. Maka tentu kedudukan mereka sangat istimewa ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah di sini Sayyidah Zainab binti Jahsy. Dan karena keistimewaan itu kemudian pada akhirnya ya Sayyidah Zainab menjadi istri Rasulullah SAW. Nah, saudara-saudara dari Sayyidah Zainab binti Jahsy adalah ada laki-laki yang bernama Abdullah bin Jahsy, kemudian ada juga Ubaidullah bin Jahsy, ada Abu Ahmad bin Jahsy dan ada Hamnah ini perempuan ya binti Jahsy. Jadi kalau dihitung berarti ada Abdullah, ada Ubaidullah, ada Abu Ahmad, ada Hamnah, ada Sayyidah Zainab. Berarti beliau 5 bersaudara ya. 5 bersaudara, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, Abdullah bin Jahsy dan Abu Ahmad termasuk sahabat. Sahabat Rasulullah SAW. Sementara Abdullah bin Jahsy ya ikut hijrah ke Madinah dan syahid dalam perang Uhud. Sedangkan Ubaidullah bin Jahsy dikisahkan sebelumnya masuk agama Nasrani di Habsah. Ya, jadi ketika ada hijrah ke ke negeri Habsah ya, kaum muslimin ada yang ikut dan ada riwayat ya di dalam hijrahnya kaum muslimin ke Habsah itu sebagian kecil ya ada sahabat yang berpindah agama ya, dari Islam menjadi Nasrani. Nah,
Termasuklah di sini saudaranya Sayyidah Zainab binti Jahsy istri Rasulullah, yaitu yang bernama Abu Ahmad bin Jahsy. Adapun Hamnah binti Jahsy, ya juga seorang sahabat wanita yaitu sahabiah. Dalam kajian fikih ia dikenal sebagai wanita yang terkena istihadah, ya. Jadi istihadah itu haid, darah yang keluar dari kemaluan wanita yang tidak normal, ya, disebut sebagai istihadah. Dan Hamnah ini merupakan istri dari sahabat Rasulullah juga yang bernama Mus'ab bin Umair. Yang Mus'ab bin Umair ini orangnya tampan dan dianggap sebagai duta Islam pertama. Nah, setelah Mus'ab bin Umair syahid dalam perang Uhud, ia dinikahi oleh Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah yang juga merupakan sahabat Rasulullah, yang namanya nama Talhah bin Ubaidillah ini disebut dalam kisah Hadisul Ifki, di mana beliau Talhah bin Ubaidillah ini kan di dalam hadis dalam kehidupan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha masuk dalam lingkaran Hadisul Ifki, karena beliau adalah laki-laki yang dicurigai sebagai digosipkan telah berselingkuh dengan Sayyidah Aisyah, dan itu merupakan hoax, berita bohong, karena tidak pernah terjadi, ya. Nah, itu silsilah atau nasab dari Sayyidah Zainab binti Jahsy, radhiyallahu anha, yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga bisa kita lihat, ya, kalau kita lihat bagaimana posisi orang-orang yang disebutkan tadi, ya, di dalam nasabnya Sayyidah binti Jahsy, ibunda beliau, ya, adalah masih saudara, ya, dengan masih adalah bibinya Rasulullah SAW. Kemudian juga saudara-saudaranya gitu kan, semuanya adalah sahabat Rasulullah, ya, termasuk yang wanita merupakan sahabat Rasulullah, dan salah satunya bahkan, ya, kisah hidupnya pernah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Nah, bahkan penggalan kisah kehidupan Sayyidah Zainab binti Jahsy juga kemudian disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, nanti kita lihat apa itu, ya, seperti apa dan bagaimana. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Sayyidah Zainab binti Jahsy ini dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan anak angkatnya, yaitu Sayyidina Zaid bin Harithah. Ya, Rasulullah kan punya anak angkat yang bernama Sayyidina Zaid bin Harithah, yang memang dari kecil, dari usia 10 tahun kalau nggak salah, itu sudah tinggal bersama Rasulullah SAW dan sempat menyandang gelar Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Itu diumumkan, ya, di Mekah, ya, di Mekah ketika itu, bahwa setelah Rasulullah mengangkat mengangkat anak Sayyidina Zaid ini, diumumkan bahwa mulai sekarang Zaid ini diberi nama sebagai Zaid bin Muhammad. Dan kemudian setelah turunnya wahyu yang melarang, ya, yang menyebutkan bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung, maka kemudian setelah itu nama Zaid bin Muhammad kembali kepada asal, yaitu Zaid bin Harithah, ya, ayahnya sendiri. Dan pernikahan antara Sayyidah Zainab binti Jahsy dengan Sayyidina Zaid bin Harithah ini juga dilematis, gitu, ya. Kenapa? Jadi karena Sayyidah Zainab, Sayyidina Zaid bin Harithah ini merupakan asalnya adalah budak, ya, atau sahaya dari Sayyidah Khadijah binti Khuwailid yang kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah, maka kemudian dimerdekakan dan diangkat menjadi anak, ya, tinggal bersama Rasulullah, ya, dan ketika beliau menjadi seorang nabi,
Sayyidina Zaid termasuk orang yang pertama bersyahadat ya, di dalam lingkaran keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istimewa sebetulnya kedudukan Sayyidina Zaid bin Harithah. Ya, bahkan beliau mendapatkan kemuliaan karena namanya ya disebut ya di dalam Al-Quran terkait dengan pernikahannya dengan Sayyidina Zaid bin Jahsy. Bahkan karena nama Zaid ini ada di dalam Al-Quran, biasanya kalau kita belajar bahasa Arab ya, belajar grammar bahasa Arab ya, para ahli bahasa Arab itu selalu memberikan contoh kalau salah satu nama favorit ya, yang disebut-sebutkan di dalam kitab-kitab pelajaran bahasa Arab adalah nama Zaid. Ya, Zaid. Karena saking istimewa ya, nama beliau disebut di dalam Al-Quran. Nah, berbicara tentang sosok Sayyidina Zaid bin Harithah yang merupakan suami pertama dari Sayyidah Zainab binti Jahsy, yang juga merupakan anak angkat Rasulullah SAW. Ya, Sayyidina Zaid ini memang dikenal dengan ilmu dan akhlaknya, sehingga Rasulullah sangat mencintainya. Ya, karena itu kemudian dia dikenal sebagai Hibbu Rasulillah, ya, kesayangan Rasulullah SAW. Kan istimewa itu. Ya, bahkan pada awalnya masyarakat ya, menisbatkan nama Zaid kepada Rasulullah sehingga memanggil sebagai Zaid bin Muhammad. Sehingga turunlah ayat ya dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-40 ya tentang larangan ya menyamakan anak kandung dengan nama anak angkat. Menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Maka kemudian nasab Zaid dilarang disandarkan kepada Rasulullah. Tidak boleh memanggilnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Dan sejak saat itu namanya dipanggil menjadi Zaid bin Harithah. Nah, setelah usahanya dianggap matang ya, Rasulullah kemudian menikahkannya dengan Sayyidina Zaid dengan sepupunya yaitu Sayyidah Zainab. Nah, tentu berbeda ya Sayyidah Zainab dengan Sayyidina Zaid. Kalau Sayyidina Zaid asalnya adalah budak. Ya, budak ini kan asal usulnya itu tawanan perang, ada yang karena kejahatan diculik. Orang dulu itu, ya, mungkin sampai sekarang masih ada lah praktek-praktek begitu. Selain budak itu diambil dari tawanan perang, kadang-kadang budak-budak itu munculnya dari perbudakan muncul dari penculikan. Makanya penting ya bagi wanita di zaman itu, bahkan sampai zaman sekarang ya, itu kalau keluar harus ada mahram yang menjaga, yang melindungi. Nah, kalau dia keluar sendiri, diculik, dijual jadi barang dagangan, jadi sahaya, jadi budak, kemerdekaannya hilang. Nah, Sayyidina Zaid juga demikian ya, diculik, ya, kemudian dijual. Itu ayahnya itu nyari-nyari, ya, Harith ya, nyari-nyari sana kemari, nggak ketemu, sampailah kemudian ya, terdengar berita ya bahwa anaknya sampai ke Madinah, ketemu ya sama Zaid yang sudah diangkat menjadi keluarga Rasulullah, menjadi anak angkat lah. Dan ketika ketemu ayahnya, ya akhirnya tahu ya, oh ini bapaknya. Kemudian Rasulullah ketika itu memberikan opsi, Zaid kamu boleh pulang nanti dimerdekakan, jadi pulang dengan ayahmu atau mau di sini. Dan ternyata Sayyidina Zaid bin Harithah lebih memilih tinggal bersama Rasulullah karena kebaikan Rasulullah SAW, kemuliaan Rasulullah SAW. Ya ayahnya maklum lah, ya, karena itu sudah menjadi pilihan anaknya, ya tidak masalah. Toh anaknya juga berada di tangan orang yang baik, gitu ya. Ceritanya begitu. Jadi beliau asalnya adalah budak, ya, orang yang diperjualbelikan. Sementara Sayyidah Zainab binti Jahsy ya keturunan bangsawan. Karena Abdul Muthalib sebagaimana kita ketahui kakeknya Rasulullah adalah pemuka Quraisy, ya, pemuka Quraisy, pemegang kunci Ka'bah. Nah, gitu ya. Istimewa ya. Kemudian paman beliau ya, yaitu Abu Thalib ya, juga tokoh ya. Tokoh yang disukai ini oleh bangsa Quraisy ketika itu.
Bahkan mereka tidak berani melakukan intimidasi secara fisik kepada Rasulullah, melainkan setelah wafatnya Abu Thalib. Abu Thalib wafat, barulah kemudian orang-orang kafir Quraisy berani ya menunjukkan intimidasi secara fisik ya kepada Rasulullah SAW, bahkan sanggup untuk membunuh. Nah, ya. Ini luar biasa. Karena itu kemudian ayahnya, ya, ini maksudnya ayah dari Sayyidah Zainab binti Jahsy ini dipandang terhormat oleh bangsa Arab ketika itu, yang masih melihat derajat dan keutamaan seseorang berdasarkan suku atau ras. Sebab dalam Islam memang tidak ada keutamaan ya, pada seseorang karena faktor orang Arab atau non-Arab, kulit putih ataupun hitam, orang merdeka ataupun dan sebagainya. Tetapi kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah berdasarkan kepada takwa. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu kan prinsip begitu. Nah dulu karena memang Islam baru-baru, ya, wahyu belum sempurna, ya, negara Islam belum terbentuk sepenuhnya, maka di zaman itu, di zaman masih ada lah ya, masih ada bau-bau kesukuan, ya, bau-bau rasisnya masih ada. Sampailah kemudian Rasulullah SAW betul-betul menegaskan ya, di dalam peristiwa Haji Wada itu Rasulullah tekankan betul, sehingga kemudian kaum muslimin betul-betul meninggalkan diri dari praktek-praktek rasisme. Karena kalau kita lihat situasi haji itu kan orang dari mana-mana, warna kulit macam-macam ada. Dan ketika itu seorang muslim harus menyadari kita sama di hadapan Allah. Nah, tidak ada beda ya. Semua sama-sama memakai baju putih, ya, kain putih, berada di tempat yang sama dengan tujuan yang sama. Ya, kemuliaannya sama gitu. Nah, itu ya. Nah, ketika mendengar rencana bahwa Rasulullah ingin menikahkan Sayyidah Zainab dengan anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah. Nah, pada awalnya dia keberatan. Ya, Sayyidah Zainab ini keberatan. Berulang kali Rasulullah SAW memintanya agar mau menikah dengan Zaid. Ya, berulang kali. Ya, Rasulullah mencintai Zaid ya, disebut sebagai hibbu Rasulillah, sebagai orang yang kesayangannya Rasulullah, ya, dan beliau ingin menunjukkan kepada kaum muslimin rasisme itu tidak ada di dalam Islam. Seorang yang dulunya direndahkan karena status budaknya, katakanlah begitu, dalam Islam dia bisa menikahi perempuan mana saja. Bahkan orang yang katakanlah dipandang sebagai keturunan bangsawan. Ya, semangatnya kembali kepada inna akramakum indallahi atqakum, itu loh maksud Rasulullah SAW. Sehingga beliau meminta berulang kali kepada Sayyidah Zainab binti Jahsy untuk menikahi putra angkatnya Zaid bin Harithah. Dan banyak ya pernikahan sahabat, bahkan pernikahan Rasulullah SAW sendiri orientasinya adalah dakwah. Ini kalau nanti kita bahas lah ya di ending bahasan ini nanti ya, di episode terakhir kita akan coba lihat apa alasan yang kemudian menyebabkan Rasulullah SAW berpoligami. Ya, poligami Rasulullah itu kan terjadi setelah wafatnya Sayyidah Aisyah ya. Sayyidah Khadijah. Nah, barulah kemudian Rasulullah memperistrikan istri Rasulullah SAW yang kedua, yang ketiga, sampai nanti yang ke 13 ya. Nah, jadi itu semuanya bisa kita lihat ya, bahwa alasan-alasan di balik pernikahan Rasulullah SAW lebih kepada dakwah ya. Bahkan kalau berbicara pernikahan dengan Sayyidah Aisyah ya jelas juga itu karena dakwah. Karena dakwah, bagaimana agar kemudian dakwahnya Rasulullah itu bisa langgeng ya. Karena kemudian beliau menjadi menantunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kan. Jadi kalau ada kemudian celaan-celaan ya, atas poligami yang dilakukan Rasulullah ini tidak beralasan. Tidak beralasan ya, apalagi menyifatkan pernikahan poligami Rasulullah itu karena syahwat.
Itu sama sekali tidak benar. Karena dari semua istri Rasulullah yang masih belia, yang masih gadis cuma satu, selebihnya janda. Kan? Bahkan beberapa di antaranya sudah berusia lanjut. Sudah tua lah ya. Secara fisik tidak menarik lagi sebetulnya. Nah, ini yang harus kita fahami bersama-sama. Nah, sampailah kemudian ya, karena Rasulullah SAW meminta berulang-ulang kali, turunlah satu ayat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaru ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan juga wanita-wanita yang beriman, ya, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan, ya, satu perkara dalam urusan mereka, kemudian ada bagi mereka pilihan lain dari ketetapan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ya, itu yang kemudian menjadi spesial, ya, bahwa Allah sampai menurunkan satu ayat, ya, atas bagian-bagian kehidupannya Sayyidah Zainab. Dan ayat itu kemudian menjadi pegangan bagi kita, bagi manusia. Jadi Sayyidah Zainab ini menjadi bagian dari asbabun nuzul, ya, ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Ahzab ayat yang ke-36. Nah, jadi setelah ayat ini turun, ya, karena kan ya kan pada dasarnya ya umat Islam yang sudah bersyahadat yang mengakui bahwa mereka adalah orang beriman yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Nah, ayat ini mengatakan ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara kepada seorang mukmin dan seorang mukmin, kepada mukmin dan laki-laki dan perempuan, maka seharusnya tidak ada lagi pilihan lain kecuali memang mengikuti. Nah, jadi Sayyidah Zainab kemudian tidak punya pilihan, ya, bahwa Rasulullah sudah menetapkan, Zainab, kamu akan saya nikahkan dengan Zaid. Ya, dengan tujuan tadi, ya, bahwa Rasulullah ingin menghilangkan rasisme di kalangan umat Islam ketika itu. Maka kemudian sebagai wanita mukminah yang taat, ya, walaupun hatinya berat, ya, maka tidak ada jalan lain bagi Sayyidah Zainab kecuali kemudian tunduk kepada keputusan Rasulullah SAW. Akhirnya terlaksanalah pernikahan yang membawa misi dan tujuan mulia tersebut, ya. Dan kemudian ternyata sahabat hadirin yang dirahmati Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan ayat agar Sayyidah Zainab mau menikahi Sayyidina Zaid bin Harisah? Karena setelah itu kemudian, ya, turun lagi satu ayat yang menjadi pedoman dan pegangan kaum muslimin terkait dengan status anak angkat. Nah, hari ini kita dapati banyak, ya, orang-orang yang tidak paham status anak angkat dengan status anak angkat berbeda dengan anak kandung. Banyak yang kemudian seolah-olah karena kejahilannya memperlakukan anak angkat seperti anak kandung, yang mewarisi, kemudian tidak mau menyebutkan, ya, nama orang tua kandungnya, disembunyikan. Nah, ini kan satu perbuatan yang bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki dalam Al-Quran, ya. Di dalam Islam itu nasab tidak boleh dihapus, ya, sekalipun nasab orang tuanya adalah orang yang kafir begitu, tetap saja harus disematkan, diakui bahwa dia adalah keturunannya. Nah, ini begitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dan keturunannya. Nah, akhirnya menikah. Nah, dari sini, ya, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, bisa kita nilai ketaatan Sayyidah Zainab binti Jahsy kepada Allah dan Rasulnya. Ini urusan cinta loh. Urusan cinta itu urusan yang berat. Ini bagi kita yang sudah pernah menikah, ya, atau pernah dihadapkan pilihan, ya, si A atau si B begitu kan, dua-duanya sama dicintai, ya, atau pernah mengalami hal serupa dengan yang terjadi kepada Sayyidah Zainab, ya, dipasangkan dengan orang yang tidak dia suka, pasti berat. Ini urusan cinta.
Tetapi kemudian beliau berhasil mengesampingkan itu atas nama ketaatan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar ya jika kemudian di dunia Allah balas, di akhirat apalagi. Di dunia Allah akhirnya Allah jadikan beliau sebagai istri Rasulullah. Sebagaimana kita ketahui yang namanya istri Rasulullah ya, kedudukannya sangat mulia. Boleh dipastikan dijamin masuk surga gitu ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Dan wajar juga kemudian ya orang-orang di zaman beliau, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sahabat-sahabat Rasulullah itu sampai Allah sebut apa? Radhiyallahu anhum. Allah meridhoi mereka karena bentuk ketaatan mereka luar biasa. Luar biasa. Jangankan cuma perasaan begitu. Nyawa mereka korbankan. Kalau Sayyidah Zainab ini kan mengorbankan perasaan. Perasaan tidak suka, perasaan cinta dia korbankan demi atas nama ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa. Dan kemudian kita juga bisa tebak, namanya juga pernikahan yang terkesan dipaksakan, ya. Apalagi cintanya tidak ada begitu ya di satu pihak begitu. Maka kemudian pernikahan Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsy tidak bertahan lama. Ya. Perbedaan latar belakang yang terlalu lebar, ya. Gapnya, yang satu anak angkat, udah gitu silsilahnya adalah dari budak ya, dari saya, yang satu adalah anak dari tokoh-tokoh mulia ya, keturunan mulia bangsawan. Kalau sekarang mungkin anak presiden nikah sama anak cleaning service, jauh banget ya. Anak presidennya perempuan, kalau anak presidennya laki-laki mendingan tuh anak presidennya perempuan ya, dilamar sama anak cleaning service ya. Saya bukan merendahkan cleaning service, bukan ya, tapi kurang lebih ya dalam kehidupan nyata kita ya seperti itu ya, gapnya jauh. Atau katakanlah S3 ya, perempuannya, yang laki-lakinya lulusan SD misalnya gitu ya. Ya misalnya begitu ya, dari segi pendidikan jauh juga kan gapnya ya, walaupun kita katakan ya sebetulnya itu bukan gap gitu, tapi kan prakteknya yang seperti itu bagian dari tradisi dan budaya masyarakat kita yang memang sulit dihapuskan. Makanya kemudian di dalam Islam diluruskan ya, adanya istilah sekufu, ya, disyariatkan ya, harus ya itu tadi ya, gap gap strata sosialnya jangan jauh lah ya. Kalau terlalu jauh nanti ribet ya. Ya seperti ini contohnya. Nah, perbedaan latar belakang yang terlalu lebar antara keduanya sangat sulit ya untuk kemudian mempersatukan antara Sayyidina Zaid dan Sayyidah Zainab binti Jahsy. Ya, akhirnya ya, biduk rumah tangga mereka ya, tidak menjadi harmonis. Ya, ya kan kita maunya kalau nikah itu ya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Ya, dan kemudian itu tidak terbentuk dalam pernikahan Sayyidah Zainab dengan Sayyidina Zaid bin Harisah. Ya, sedikit demi sedikit perselisihan pun muncul ya, karena awalnya itu tadi ya tidak adanya rasa cinta dari Sayyidah Zainab, kemudian juga ya adalah unsur keterpaksaan di dalamnya. Lalu kemudian ya perlahan tetapi pasti muncul ya perselisihan, ya, bertengkar. Mungkin tidak bertengkar tapi karena beda pendapat. Ya namanya perempuan solehah yang nggak mau lah melawan suami, tapi tetap saja suami bisa menjadi rasa tidak suka, rasa menyelisihi pendapat gitu. Nah, Zaid memahami permasalahannya ya, dan dia pun segera kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Jadi setelah berlalu sekian waktu dan kemudian dia tidak mendapati keharmonisan di dalam rumah tangga antara dirinya dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy, maka kemudian sebagai seorang mukmin dan seorang anak angkat gitu ya, beliau pun kemudian menghadapi Rasulullah dan meminta izin untuk menceraikan Sayyidah Zainab istrinya. Karena dulu yang menikahkan Rasulullah gitu ya. Ya, maka kemudian dia minta izin kepada Rasulullah untuk menceraikannya. Nah, ini luar biasa ya.
baktinya ya anak angkat ya, yang bernama Zaid bin Harisah ini kepada Rasulullah SAW. Ya, orang Islam ini orang yang tidak lupa dengan budi baik. Ya, budi baik itu harus diingat dan dibalas. Maka dalam Islam jelas ya dalam Al-Quran, فَإِذَا هُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَأَحْيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Kalau kamu diberikan penghormatan oleh orang lain, ya, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau dengan yang setara. Nah, itu adab dalam Islam, ya, luar biasa. Ya. Nah, kemudian awalnya Rasulullah SAW tidak mengizinkan, disuruh ditahan dulu, sabar gitu ya. Itu memang stylenya Rasulullah ya, mengedepankan kesabaran di dalam berbagai termasuk dalam urusan rumah tangga. Ya, Rasulullah mengatakan kepada Zaid bin Harisah, bertakwalah engkau kepada Allah dan tetap jadikanlah dia sebagai istrimu. Tujuannya mulia ya, biar orang nggak rasis gitu ya kepada sesama muslim. Jadi bersabar, bertakwalah kepada Allah, kedepankan takwa kepada Allah. Ya, maksudnya kedepankan ketakwa itu ya kalau istri kamu uring-uringan ya bawa sabar, nasihatin gitu. Kalau kamu marah ya tahan amarah kamu gitu kan. Bertakwa kepada Allah di dalam urusan rumah tanggamu. Dan tetap jadikanlah dia sebagai istrimu. Namun kemudian Sayyidina Zaid bin Harisah terus mendesak dan meminta agar Rasulullah SAW mengizinkan dirinya untuk menceraikan Sayyidah Zainab. Bukan karena sang istri orang yang tidak baik. Ya, karena tadi kalau kita lihat bagaimana ketaatannya. Ya, kok cintanya, perasaannya dikorbanin begitu kan, luar biasa baik ya Sayyidah Zainab binti Jahsy ini. Melainkan ini karena perbedaan latar belakang mereka itu yang membuat Sayyidah Zaid bin Harisah tidak dapat mempertahankan hidup rumah tangganya. Jadi Sayyidina Zaid bin Harisah kedulu minder duluan. Ya, rasa pedenya hilang ya. Perlahan tetapi pasti. Karena kalau menikah itu kan mempertemukan, tidak hanya mempertemukan individu ya, saya dan istri saya misalnya, suami dengan istri enggak, tetapi lebih dari itu, pernikahan juga mempertemukan keluarga kedua mempelai. Keluarga kedua mempelai. Yang satu keluarga biasa-biasa, yang satu keluarga bertemu. Wah, mau nggak mau tuh nanti ada cerita, cerita nggak enak ya. Yang pada akhirnya kemudian menekan rasa percaya diri. Dan itu yang dirasakan oleh Sayyidina Zaid bin Harisah. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW memenuhi permintaannya. Itu pun atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada ayat yang mengatakan ya ayat yang menyebutkan peristiwa ini. Jadi ketika Rasulullah mengatakan tahan dulu begitu ya. Tapi kemudian Allah memerintahkan untuk mengikuti atau mengizinkannya. Akhirnya Rasulullah mengizinkannya, maka kemudian resmilah Sayyidina Zaid menceraikan Sayyidah Zainab binti Jahsy. Nah, setelah itu kemudian otomatis ya status Sayyidah Zainab binti Jahsy adalah janda dari anak angkat Rasulullah SAW. Ya, janda anak angkat. Nah, ini kemudian akan muncul ya, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala atas kebiasaan ya di masyarakat Arab yang menyamakan status anak kandung dengan anak angkat. Ya, termasuk itu tadi ya, anak angkat itu karena sama dengan anak kandung, jandanya juga sama seperti jandanya anak kandung, dan itu yang kemudian yang dihapuskan di dalam Islam. Nah, di sinilah kemudian muncul ya satu perkara baru yang harus dihadapi Rasulullah sebagai pembawa ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ada status ya di dalam kehidupan sosial masyarakat ya adalah jandanya anak angkat. Gitu ya. Nah, sebetulnya sahabat hadirin yang dirahmati Allah, atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW telah diberitahu oleh Allah bahwa di kemudian hari beliau akan menjadi suami dari Sayyidah Zainab binti Jahsy.
Namun beliau menyembunyikannya karena rasa malu kepada kaumnya jika beliau nantinya akan menikahi wanita yang dahulunya adalah istri anak angkatnya. Mengapa begitu? Karena kepercayaan yang dipegang kuat saat itu adalah dilarang menikahi mantan istri anak angkat. Ya, jadi Rasulullah juga mempertimbangkan dinamika kehidupan bangsa Arab ya. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat Arab ketika itu, ya Rasulullah juga merupakan bagian dari itu. Ya beliau juga berpikir, aduh gimana ya kalau sampai kemudian nikah sama Zainab padahal ya, ini anak angkat saya itu. Jandanya anak angkat saya. Nanti apa kata orang? Rasulullah merasa malu. Nah, karena itu ya ketika Zaid meminta izin untuk menceraikan istrinya ya, dan hal itu masih disimpan di dalam hati Rasulullah SAW, sehingga kemudian beliau tetap memerintahkan Sayyidina Zaid untuk mempertahankan Zaid untuk tetap menjadi suami dari Sayyidah Zainab binti Jahsy. Hal inilah yang kemudian yang ditafsirkan oleh para ulama yang mu'tabar ya, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-37 ya surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz taqulu lil ladzina an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika wa zawjaka wa taqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi wa tahshan nasa wallahu ahaqqu an tahsyah. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, maksudnya kepada Sayyidina Zaid ya, dan kamu juga telah memberinya nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu. Ya. Amsik 'alaika zaujak. Rasulullah mengatakan tahanlah istrimu dulu gitu ya. Ya. Lalu kemudian Allah katakan apa? Sedang kamu ya, menahan atau menyembunyikan ya, di dalam hatimu apa yang Allah akan nyatakannya. Yaitu tadi masalah beliau akan menikahi Sayyidah Zainab binti Jahsy ya, yang merupakan janda dari anak angkatnya. Dan Allah ditegaskan di situ wa tahsyan nas, dan kamu merasa takut kepada manusia. Aduh kalau sampailah kemudian saya harus menikahi janda anak angkat, apa kata orang gitu ya. Itu yang terasa Rasulullah ya. Nah, ini adalah sisi di mana Rasulullah juga merupakan bashar ya, manusia ya kan. Qul innama ana basyarum mislukum kan begitu. Katakanlah Muhammad bahwa aku juga adalah manusia seperti kamu. Jadi karena beliau juga beliau lahir dari masyarakat ya. Tumbuh berkembang di masyarakat, beliau juga merasakan bagaimana yang dirasakan oleh masyarakat beliau, termasuk dalam urusan ini ya. Dan Allah kemudian menyinggung itu ya, dengan mengatakan wa tahsyan nas wallahu ahaqqu an tahsyah. Kamu takut ya kepada manusia, sementara sesungguhnya Allah itu lebih berhak kamu takuti daripada manusia. Ya, kamu malu kepada manusia, sesungguhnya harusnya malu kepada Allah itu lebih besar lagi daripada malu kepada manusia. Dalam urusan ini ya, Allah lebih berhak kamu takuti, lebih berhak kamu rasa malu deh sama Allah, lebih berhak begitu daripada kemudian malu kepada manusia. Nah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, dia berkata, sesungguhnya ayat ini diturun ketika Sayyidah Zainab binti Jahsy, dan ayat ini terkait dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy dan Sayyidina Zaid binti Harisah. Dan Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam ya. Nah, Rasulullah pun kemudian telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakan dirinya dan mengangkatnya menjadi anak. Adapun yang dimaksud ya, kalimat dalam ayat surah Al-Ahzab ayat yang ke-37 yang mengatakan wa tukhfi fi nafsik. Ya, kata Imam Al-Bukhari ya, kalimat tersebut ya, kamu menyembunyikan di dalam hatimu, adalah berita dari Allah bahwa Zainab binti Jahsy akan menjadi istri Rasulullah. Dan yang dimaksud kalimat wa tahsyan nas ya, kamu takut kepada manusia, adalah takut komentar masyarakat
yang akan mencelanya karena dia menikahi mantan istri anak angkatnya yang secara adat ketika itu merupakan perbuatan tercela. Gitu ya. Dan ayat ini merupakan teguran Allah kepada Rasulnya agar beliau tidak malu untuk menjalankan perintah dan hukum Allah meskipun kemudian ya konsekuensinya mendapatkan kecaman dan ejekan di tengah masyarakat Arab ketika itu. Nah, ayat ini sekaligus menampakkan apa yang tersimpan dalam hati Rasulullah SAW. Ya, karena rasa malunya tersebut sehingga Sayyidah Aisyah ya, istri Rasulullah berkomentar tentang ayat ini. Apa kata Sayyidah Aisyah? Seandainya Rasulullah boleh menyembunyikan ayat, niscaya beliau akan menyembunyikan ayat ini. Nah, ini menggambarkan bahwa tidak ada satu ayat pun yang Allah turunkan kepada Rasulullah kemudian beliau simpan sendiri dengan alasan apapun. Jadi apa yang kita terima pada hari ini ya Al-Quran dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas ya, itu merupakan ayat-ayat yang pernah diturunkan kepada Rasulullah dan semua disampaikan kepada kita. Ya, karena kata Sayyidah Aisyah tadi ya, kalaulah Rasulullah betul-betul ya, punya niatan, punya keinginan menyembunyikan ayat dengan berbagai alasan, tentu ayat ini akan disembunyikan. Karena kalau kita baca ayat itu ya, kita lihat bagaimana Rasulullah takut akan celaan orang, gitu. Menunjukkan sisi lemahnya, gitu kan, sisi kemanusiaannya yang lemah, gitu. Dan ternyata kemudian ini tidak disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Ya kalau ini adalah ayat teguran ya, kalau katakanlah, ya saya juga manusia dan saya ditegur oleh Allah, gitu ya. Jadi itu yang kemudian ditujukan di dalam ayat ini. Dan Rasulullah SAW tidak segan kemudian menyampaikan ayat ini. Ini kan luar biasa. Kalau boleh dibilang ayat ini personal banget gitu ya antara Allah dan Rasulnya. Tetapi karena ini merupakan ayat Quran bukan hadis qudsi maka Rasulullah SAW kemudian menyampaikannya. Kan ada hubungan personal ya pembicaraan personal antara Allah dan Rasulnya yang kita kenal sebagai hadis qudsi ya. Dan itu kan kemudian tidak menjadi ayat Quran. Tetapi yang ini karena memang statusnya adalah ayat Quran walaupun katakanlah sifatnya antara Allah dan Rasulnya ya menegur Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah kemudian tetap ya amanah menyampaikan ini sebagai sebuah ayat ya, di dalam Al-Quran. Nah, dalam hal ini Allah berkehendak menggugurkan salah satu ajaran keliru yang ada dalam masyarakat Arab ketika itu yaitu larangan menikahi mantan istri anak angkat sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran ya, likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qala minhunna watara ya. Wa kana amrullahi maf'ula. Supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya kepada istrinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Karena itu adalah kemudian menjadi persoalan yang muncul di tengah masyarakat dan menjadi syariat bagi kaum muslimin, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk memberikan contoh. Gitu ya. Hal ini sebagai kelanjutan dari kehendak Allah yang menginginkan menggugurkan kebiasaan tabani ya. Kebiasaan tabani mengadopsi anak yang nasabnya dinisbahkan kepada ayah angkatnya. Itu tadi ya. Bahwa anak-anak angkat itu kemudian nasabnya dihilangkan ya, diganti dengan nasab orang tua angkat itu tidak boleh ya, itu disebut dengan istilah tabani ya, dalam masyarakat Arab. Sebab ya sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan kebolehan anak angkat dinisbatkan kepada ayah angkatnya sebagaimana yang terjadi pada Zaid dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum ayat ini turun kan sudah jelas tuh ya bahwa tidak sama hukumnya anak angkat dengan anak kandung. Itu ada ayatnya ya. Dan itu sudah turun. Lalu kemudian melekatlah nama Harisah kepada nama Zaid. Lalu kemudian dalam fase selanjutnya, kelanjutan dari itu ya, Rasulullah menikahkan beliau dengan sepupunya ya. Dan kemudian ternyata ada perceraian ya. Muncullah status mantan istri anak angkat. Bagaimana dalam Islam? Ya, mantan istri anak angkat, bolehkah ayah angkatnya menikahinya? Ya begitu ya. Maka kemudian di dalam Islam, kalau memang ya tidak hanya laki-laki misalnya perempuan ya punya anak angkat, lalu kemudian menikah ya, lalu kemudian anak angkatnya ini
apa namanya, istri suaminya gitu kan, cerai nih, ya jadilah dudanya anak angkat gitu ya. Dudanya anak angkat boleh nggak dinikahi oleh ibu angkatnya? Boleh gitu. Jadi punya anak angkat ya, nikah sama laki-laki gitu kan, kemudian cerai gitu. Kan muncul tuh statusnya dudanya anak angkat, boleh nggak ya ibu angkatnya kemudian menikah? Ya boleh, karena anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Hukumnya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Insya Allah kita akan lanjutkan kisah ya, kelanjutan kisah dari Sayyidah Zainab binti Jahsy yang merupakan istri ketujuh Rasulullah SAW pada pertemuan yang akan mendatang. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.